apa ya gitu sama Mbak Tiara. Soalnya banyak yang nanya Pak Wagub mau ngapain sama Mbak Tiara. Ya, jadi aku ceritain lagi kepada teman-teman nih. Kalau Mbak Tiara kan udah kasih tahu sama papanya ya, bahwa memang saya sempat kontak papanya Tiara waktu itu, bilang bahwa sekarang nih di Jawa Timur angka COVID-19-nya tinggi banget. Gitu. Tinggi banget, iya. Sebagai asli Jember nih, ya, gimana rasanya buat Mbak Tiara mendengar kabar bahwa Jawa Timur angkanya tertinggi nasional sekarang? Waduh, jujur dari pribadi saya sendiri sedih ya Pak, karena saya kan emang asli dari Jember walaupun sekarang udah pindah, kan cuman pindah tidur aja gitu kan di Jakarta gitu. Iya. Dari Jember dan kita nanti juga rencananya mau balik Jember untuk beberapa hari gitu. Terus dengar berita katanya Jawa Timur ini angka COVID-nya paling tinggi nasional. Iya, sekarang paling tinggi. Sedih banget gitu. Kenapa kalau teman-teman bisa sampai melanggar peraturan yang udah ditetapkan sama pemerintah gitu kan? Padahal untuk jalannya new normal sekarang kan bukan berarti udah bisa bebas segala macam gitu. Padahal COVID juga belum terputus kan. Nah, mungkin sebagai perwakilan tadi saya bilangnya milenial, tapi sebenarnya Mbak Tiara ini kan Generation Z ya. Kelahiran tahun berapa? 2001. 2001 itu Generation Z ya. Jadi umurnya sama kayak adik saya yang paling kecil ya, kelahiran 2000. Nah, jadi Generation Z ini memang sama Generation Y suka disebut sebagai generasi milenial karena kita sama-sama besar dalam keadaan udah punya teknologi IT gitu. Makanya, nah katanya Anda yang bilang generasi milenial itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya satu adalah mereka lebih senang dengan ya pokoknya gadgetan lah, medsos dan sebagainya gitu kan. Makanya banyak yang nanya, Pak Wagub ngapain bukan yang ngurusin COVID? Justru saya sekarang tuh pengen denger dari generasinya Tiara nih sebagai perwakilan dari Gen Z atau milenial whatever, pengen nanya apa nih ke saya. Justru saya pengen penasaran gitu, kira-kira yang ada dalam pikiran Mbak Tiara sebagai, mungkin ada yang pengen ditanya justru ke pemerintah gitu, ada rasa penasaran, sebenarnya gimana sih COVID menular, apa banyak dengar konspirasi teori dan sebagainya. Saya balik nih, monggo Mbak Tiara ada nggak rasa penasaran yang pengen ditanyain, karena saya tuh pengen memahami lebih lanjut nih. Apalagi Mbak Tiara kan sebagai idolanya anak-anak muda sekarang, mudah-mudahan dengan Mbak Tiara yang bertanya dan mendengar klarifikasi dan percaya dengan klarifikasinya, teman-teman akan lebih tergerak untuk ikut mensukseskan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Ya. Monggo Mbak Tiara, apa yang mau? Mungkin saya di sini sebagai perwakilan ya dari teman-teman aku semuanya. Mungkin kalau dari pengalaman saya, dengar-dengar dari teman-teman saya juga, itu banyak yang masih ngentengin mungkin ya bahasa ininya, kayak ngentengin suasana sekarang, padahal masih belum putus juga mata rantai COVID-nya. Cuman mereka mentang-mentang sudah new normal, jadi mereka sudah, mall juga udah buka semua, mereka jalan-jalan sepuasnya. Mungkin ada hal yang nggak penting, tapi tetap pengen aja keluar gitu, udah bosen di rumah. Nah itu gimana cara mungkin kita bisa lebih negesin lagi buat teman-teman sepantaran aku, teman-teman milenial, karena kan pasti sekarang kan komunitas tuh mayoritas banyak yang milenial, jadi tuh mungkin menurut saya tuh paling efek kalau misalnya mereka mau ikut bareng-bareng untuk ngurangin ikutin pemerintah lah, kayak kalau nggak penting kita di rumah aja gitu. Padahal di Jakarta kita udah kayak ramai. Kalau di Jakarta sekarang gimana situasinya, Mbak Tiara? Kan di Jakarta kasusnya masih naik, tapi Mbak Tiara tinggal di mana? Di Serpong ya, bukan? Iya, saya di Nah, kalau Serpong itu maksudnya Tangerang Selatan, Banten. Nah, sama Jakarta, itu gimana situasi di sana sekarang? Di sini alhamdulillah saya masih belum merasakan yang benar-benar macet banget, cuman udah padat ya Pak di sini. Udah mulai padat. Sudah mulai padat. Mungkin kan perjalanan saya mungkin dari rumah ke studio aja. Di studio kita juga udah pasti. Oh, jadi pokoknya cuma ke rumah, ke studio gitu ya. Nah, di studio sendiri gimana caranya menjaga supaya nggak ada penyebaran COVID-19? Kan juga banyak orang di studio.
Mm-mm. Oh enggak, kalau di studio kita juga dibatasin. Oh, dibatasin banget sekarang ya? Iya, acara-acara TV juga masih belum ada penonton. Jadi mungkin cuman kru-kru aja sama talent sama host kayak gitu. Terus kalau kita mau masuk studio, itu nanti satpamnya udah suruh buka kaca buat iniin apa sih? Di dicek temperatur. Oh, dicek temperatur. Oke, jadi ini ada rumusnya. Kalau misalnya orang sakit ya, jadi gini, COVID-19 itu belum tentu orang yang positif COVID itu punya gejala apa-apa. Jadi dia bisa nggak ngerasain apa-apa, bener-bener fine, baik-baik aja, tapi dia bawa virus COVID-19. Dan kalau dia kemudian ketemu sama orang yang sehat, sama-sama nggak pakai masker, dan dalam jarak yang tidak jauh, itu kemudian bisa terjadi penularan. Resikonya disebut 100%. Nah sekarang, kalau misalnya Tiara ketemu sama seseorang yang positif gitu ya, tapi yang positif itu nggak pakai masker, Tiara pakai masker. Kira-kira tahu nggak berapa resikonya turunnya? Berapa? Turunnya cuma 30%, jadi hanya menjadi 70%. Artinya walaupun kita pakai masker, kalau kita kemudian tidak jaga jarak dengan seseorang dan orang itu ternyata positif dan nggak pakai masker, walaupun kita pakai masker, resiko itu masih tinggi. Nah, saya balik sekarang. Katakanlah justru kita yang nggak pakai masker, yang positif pakai masker. Misalnya Tiara ketemu orang, tapi yang positif pakai masker, Tiaranya nggak pakai masker. Risikonya justru turun 30%. Jadi turunnya banyak, dari 100% jadi cuma 30%. Maka kadang-kadang kita nih, walaupun kita udah pakai masker, kita juga harus jaga-jaga sama orang yang nggak pakai masker. Jangan kemudian merasa kita sudah pakai masker terus kita tenang aja. Kita pakai masker, kita nggak jaga jarak. Karena apa? Karena kalau kita ketemu sama orang itu kemudian nggak pakai masker, kita pakai masker, wah itu bisa kemudian tertular gitu. Nah ini yang kadang-kadang mungkin orang juga ngerasa udahlah udah pakai masker terus bebas saja. Makanya kan rumusnya adalah 3M, menjaga jarak, memakai masker, ya kan? Nah yang ketiga apa? Yang ketiga mencuci tangan. Karena kadang-kadang kemudian setelah kita udah sampai rumah atau kita lagi tempat apa, kita copot masker, udah langsung tangannya megang hidung, megang mata, megang mulut, itu bisa kemudian langsung tertular. Ya, jadi memang tangan ini kan kita tahu nggak seharian tangan kita megang apa? Nggak sadar pasti kan? Nggak sadar, kita megang gagang pintu, megang uang, megang apa. Nah disitulah penularan yang paling besar bisa terjadi. Nah makanya kira-kira nih ya, untuk sebagai anak yang menempuh SMA di Jawa Timur nih ya, jadi arek Jawa Timur ya, ini ada yang bilang ngomong bahasa Jawa dong Tiara gitu. Saya malah bahasa Jawanya karena saya dari Trenggalek, bahasa Jawa saya Jawa halus banget gitu. Nggak tahu deh kalau Mbak Tiara kalau di bahasa Jawanya Jawa apa. Tapi gimana? Kalau pakai bahasa Jawa mau ngajak teman-teman di Jawa Timur, ayo Rek gitu. Misalnya gimana caranya kita lebih hati-hati lagi dengan COVID-19? Oh, mungkin lebih ke bahasa Jember kayaknya ya Pak. Jember boleh. Emang Jember beda? Iya, ada bahasa sendirinya. Soalnya kan lingkungannya itu beda. Oke. Ya, jadi silakan Mbak. Teman-teman ya. Oke, Rek. Ayo Rek. Jadi lagu. Jadi lagu Surabaya ya. Nuruti pemerintah saiki wes awak dhewe Jawa Timur ini paling tinggi COVID-19-nya udah paling banyak di Jawa Timur. Jadi apa ya, lek gak penting yo gak usah metu. Lek kabeh tuku klambi online kan iso. Kalau mau beli lek kabeh tuku panganan iso apa sih? Gojek. Jadi nyebut ini. Jadi kalian bisa pakai yang online sekarang kan. Terus mumpung saiki sekolah bisa sih nang oma, ya wes belajar lewat HP, lega buku-buku sing nang oma, bantu-bantu wong tuwek, nyapu, kayak apa masak ambek ibumu, pokoknya jangan sampai ada waktu senggang, waktu senggang terus metu kan gak enak, jadi tambah rame di luar. Jadi kalian sebisa mungkin, aku agak lupa ya ini bahasa Jember, pokoknya sebisa mungkin jangan keluar, dikit-dikit keluar gitu. Yang penting
penting-penting aja, kalau nggak penting-penting banget terus gak usah metu, jaga-jaga nama mah. Jo kakean cangkruan, nah ya kan. Oh iya, kakean lopang. Ono sing takok, Pak, aku le kulo di kandani kudu nggawe masker, piye carane ngombe, Pak? Nek arep ngombe ping warkop, piye carane, kan gitu kan. Lah saiki kan warkop boleh buka, ya kan? Boleh. Nah, iki akeh sing nanya. Jadi gini, Mbak Tiara. Waktu PSBB pertama, ya, ceritanya bagaimana? Ceritanya rumah sakit ini komplain semua, kemudian bilang, Pak, ini kasihan dokter karena tenaga kesehatan kita bahaya, nggak bisa menangani pasien terus-terusan datang. Akhirnya kemudian Bu Gubernur mengumpulkan, ada Wali Kota Surabaya, ada Bupati Gresik, ada Bupati Sidoarjo. Kita kumpulkan, kemudian kita panggil dokter yang paham untuk memberikan penjelasan situasi di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik saat itu. Karena di Jawa Timur, hampir 70% kasusnya cuma dari 3 wilayah ini toh. Iya, nah jadi kemudian akhirnya diputuskan yang namanya PSBB. Kan di Tangsel masih PSBB nggak sekarang di Jakarta? Sekarang sudah nggak ada, Pak. Transisi ya, PSBB transisi. Ya. Kalau nggak salah. Jadi memang masih menerapkan PSBB tapi dibatasi gitu. Ya. Nah, terus kemudian saya dengar dari masyarakat nih, wah Pak, le PSBB, masyarakatnya iku wong cilik sing soro, Pak. Raiso nyambut gawe, raiso kerja gitu kan. Nah, padahal sebenarnya pasar masih buka PSBB, ya kan? Pasar masih buka, toko masih boleh buka gitu ya. Tapi kemudian restoran tidak boleh, bolehnya jualan online gitu. Bolehnya jualan online. Nah, kemudian 3 kali kita melakukan PSBB, akhirnya wali kota bupati ini bilang, ojo dilanjut no. Ini kayaknya ngomong berat banget obrolannya. Iya dong, Tiara kan sekarang sudah menjadi idol, jadi harus juga ikut peduli sama isu-isu yang penting buat masyarakat. Nah, jadi itu. Nah, tapi tiba-tiba begitu PSBB ini dicabut, kemudian orang berpikir itu bebas gitu. Iya. Ingat loh, kita ini bukan loncat ke new normal, tapi kita bertransisi menuju new normal. Artinya harus hati-hati banget. Nah, sekarang banyak yang nyalain pemerintah. Pak, ora usah PSBB, nggak ada gunanya. Wong iku loh neng misalnya di Surabaya ono manuan, Pak, iku kabeh wong tuku takjil, ya kan? Kumpul itu wakeh orang ngumpul semua. Iya, kemudian lek ngoten. Nah, tapi kemudian saya nanya gini, Mbak Tiara, pernah ngelihat orang naik motor nggak pakai helm? Pernah. Kira-kira karena dibolehkan oleh polisi? Enggak pasti. Enggak kan? Kira-kira kenapa orang berani naik motor nggak pakai helm? Mungkin alasan dia, dekat, biasanya gitu. Satu, dekat. Kedua, dia yakin nggak ketemu polisi. Ya, makanya artinya kalau ada polisi dia bakal ngapain? Pasti bakal kabur kan? Iya. Dia bakal ngumpet. Nah, dia parkir, dia kabur, dia ngumpet. Nah, ini sama. Kalau misalnya kita di tengah masyarakat ini kemudian mengharapkan semua pelanggar aturan COVID ini ditangkap, ya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena memang petugas kita terbatas. Ya sama, kenapa masih ada yang nggak pakai helm? Karena polisi nggak mungkin ngawasin setiap tikungan, ya kan? Nah, inilah sebabnya sekarang saya ngajak Mbak Tiara untuk ngajak semua penggemarnya Mbak Tiara atau semua anak-anak muda yang juga mensupport Mbak Tiara untuk kemudian Mbak Tiara juga menyampaikan kepada mereka bahwa memang yang bisa menjaga lingkungan masing-masing itu kita sendiri. Benar. Jadi misalnya ada yang bilang menolak di rapid test misalnya. Terus gini, paling banyak Mbak Tiara. Paling banyak itu ada orang sudah positif, tapi nggak mau kemudian dirawat karena dia ngerasa sehat dan merasa dizalimi. Nah, kira-kira apa yang bisa generasi milenial lakukan dalam situasi yang seperti itu? Kalau ngelihat ada tetangganya atau ada orang yang dikenal kemudian menolak untuk dirawat. Kalau Tiara jadi tetangganya atau jadi orang yang kenal, terus ada orang diminta pemerintah dirawat, dia malah marah-marah, nggak mau. Kira-kira diem aja atau ngapain? Aduh, mana ya? Bingung juga ya, serem loh. Atau kabur, ngumpet di dalam kamar.
Nih, nah disinilah sebenarnya kita perlu peran generasi milenial. Misalnya, kalau misalnya tetangga kita kenal anaknya. Nih, yang sering terjadi nih, tolong sampaikan ke teman-teman milenial juga, jangan memberi stigma negatif pada pasien COVID. Karena siapa aja bisa terkena COVID loh. Iya, Gitu. Nggak ada yang bilang, oh COVID itu penyakit karena orang orangnya nggak baik, orangnya nggak berbuat baik, orangnya suka melakukan hal-hal yang nggak baik maka kena COVID. Nggak ada, ya. Yang kena COVID itu banyak orang baik, ya, orang yang rajin ibadah, orang yang keturunan kerajaan Eropa itu kena semua. COVID itu ada yang kena. Nah, cuma memang ini yang bahaya, orang suka stigma negatif. Gitu. Stigma negatif artinya mereka kemudian merasa setelah kembali dijauhi. Kalau dia ada tokoh-tokohnya dijauhi, itu kan nggak baik sebenarnya seperti itu. Makanya kenapa orang itu takut kemudian dirawat? Mereka sebenarnya kadang bukan takut penyakitnya, takut pandangan orang di sekitarnya. Wah, kalau saya dianggap COVID, ya ada yang di rapid test nangis-nangis. Belum mulai rapid test sudah nangis-nangis. Jadi itu sudah Karena ya? Beban pikiran. Itu. Makanya teman-teman Tiara mungkin tahun ini ikut UTBK ya, ikut Iya. SMPTN. Nah, ini kan Bu Risma bikin aturan harus rapid test. Ada dua nih yang membuat galau. Satu, ada yang galau masalah biaya. Tapi udah selesai tadi, udah kita clearkan bahwa siapapun yang udah dapat gilirannya tes, datanglah lebih awal karena akan dibantu dari panitia untuk rapid test tanpa memikirkan biaya. Yang kedua, mereka takut gimana kalau hasilnya negatif gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita nggak usah takut, karena semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa berobat. Karena ini yang paling, dan kadang-kadang sebenarnya yang penting cukup minum nutrisi, vitamin, berjemur di matahari pagi, itu aja nanti badannya bisa sembuh. Nah, makanya teman-teman milenial harus menanamkan. Jadi jangan kemudian begitu jadi kalau ada orang kita tahu kena COVID, kita menjauh secara fisik, tetapi kita dekat secara koneksinya. Artinya apa? Jauh di mata, dekat di hati, kan gitu kan, kayak lagunya Nino Ran tuh ya, kayak lagunya Ran. Jadi artinya walaupun dia lagi dirawat, kita tetap WA sama dia, video call sama dia, jadi dia merasa tersupport gitu, jangan sampai dia beban gitu. Nah, ini yang kira-kira menurut Tiara kira-kira bisa nggak generasi milenial memainkan peran ini? Harusnya bisa lah, ini kan demi biar cepat selesai juga COVID-nya, karena kan kita juga pasti menginginkan kayak kumpul-kumpul keluarga lagi, kalau misal kita ada lebaran gitu kan, kita kumpul-kumpul keluarga lagi, cuman kan kemarin udah nggak bisa, jadi kita harus ada pengorbanan juga gitu. Kita harus support teman-teman yang mungkin ada yang terkena, jadi kita harus support dari sosial media gitu kan, kayak sekarang kita menghimbau dari live ini, mungkin teman-teman harusnya ngerti lah ya. Jadi harapan saya sekarang teman-teman di Jawa Timur yang follow Mbak Tiara, yang senang dengan karya-karyanya Mbak Tiara, juga mendengarkan pandangan dari orang ya asli Jember yang istilahnya numpang tidur di Jakarta juga ya, pindah-pindah tempat, tetapi tentunya sekarang sudah jadi idolanya Indonesia, jadi untuk semua. Nah, cuman tetap kita ajak teman-teman di Jawa Timur untuk tetap peduli dengan COVID. Nah, sekarang memang karena gini, kalau kita bilang udah saya sehat kok, saya masih muda, saya hebat gitu, terus kita keluar rumah, tapi di rumah ada ibu kita, ada nenek, ada ayah yang sudah berumur. Iya, nanti mereka kalau ketularan kita belum tentu loh kondisi badannya bisa fit gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi bukan berarti sekarang nggak boleh keluar, tetapi tertib. Kayak gini misalnya, Mbak Tiara ngelihat saya seneng banget nih makan di rumah makan itu. Tapi begitu nyampe ke sana, rumah makannya itu tidak melakukan protokol COVID. Orang itu duduknya berdekatan, ya, tidak ada fasilitas cuci tangan, yang melayani tidak pakai masker, ya, di dalam situ. Nah, kira-kira Mbak Tiara tetap mau makan di situ apa enggak? Enggak, pasti udah parno. Tapi udah ngidam banget tuh makanan. Waduh, ini makanan udah pergi jauh-jauh pengen makan ke situ. Tetap jangan masuk ya. Iya, jangan serem lah itu. Nah, ini yang paling penting, kita bangun kesadaran dari yang beli. Jadi waktu misalnya tuh ada ngantri takjil ya, atau sekarang lagi seneng anak-anak nih goes malam. Nah, ini ke milenial yang lagi seneng goes malam, goes bengi ya, atau ngontel bengi. Iya, mari ngontel bengi, yung mulio.
Ojo cangkruan, rame-rame kerumunan yang taman, yang alun-alun, ya. Iku sih nggarai bahaya. Lah iya, jadi mereka tuh mari goes, nggak pulang, lek ngumpul, wake wong. Kalau malam-malam apalagi malam minggu. Nah, saya waktu itu sempat ngingetin loh, saya ngingetin masyarakat di Jawa Timur, ya. Tolong yang suka goes malam, goesnya bagus, sehat. Tapi ojo kerumunan. Aku malah sentak balik. Wah, Pak Wagub ini nggak seru, masa goes nggak boleh? Lah bukan goesnya nggak boleh, kerumunannya yang nggak boleh gitu. Nah, artinya kita sekarang harus bisa membangun kesadaran di antara generasi milenial, generasi muda, generasi Z, anak-anak muda, bahwa kalau mau itu mulai dari diri sendiri, karena nggak mungkin petugas itu ngawasi setiap pojok. Mau tahu nggak waktu PSBB pertama berapa pelanggaran yang ditindak? Kenapa, Pak? Berapa pelanggaran yang ditindak polisi di PSBB tahap 1? Gak ngerti. Hampir 15.000. Banyak gak? 15.000? Iku wis ketangkep samono kean. Sing akeh sing nganggar. Iya. Makanya kita nggak ngawasi setiap pojok kan nggak mungkin. Makanya ini peran generasi milenial kalau ketemu orang. Nah, sekarang kalau Bu Risma sempat ngomong wani ngandani. Lah sekarang kan kita pakai ya. Kalau ngeliat orang ngelanggar paling kita diem. Tapi sebenarnya kita harusnya mengingatkan. Karena kalau kita nggak mengingatkan, susah. Ada yang kirim pesan ke saya, terus bilang, Pak, tetangga saya mau nggak gawe hajatan, Pak, yang diundang sekampung. Nah, terus tolong ya Pak, jangan sampai tahu saya yang lapor. Karena kalau saya diomongin, saya dikucilkan. Bayangin, berbuat baik dikucilkan. Nah, inilah yang harus kita bangun nih. Kita harus ngingetin kepada semua orang bahwa ini protokol COVID ini memang sesuatu yang kadang-kadang orang salah paham. Jadi begitu diingetin, malah yang ngingetin dikucilkan. Nah, itu yang nggak boleh. Padahal kita kan ngajak kebaikan niatnya kan. Betul. Ini ada yang bilang, Pak, obrolannya kok serius banget ya sama Mbak Tiara. Ini saya tuh lagi di Tulungagung, nggak sengaja mampir satu tempat nih sebentar. Saya mau tunjukin di sini ternyata Mbak Tiara itu ada piano di sana. Biar teman-teman nggak bosen, aku baru dengerin album barunya Tiara. Album barunya Tiara nih bagus banget. Bukan album, single barunya. Sampai aku langsung WA Mas Yofi Widianto. Aku bilang makasih udah ngasih aransemen yang bagus banget buat Tiara, ya. Judulnya apa? Lagunya? Terlanjur Mencinta. Daripada teman-teman ini udah malam mingguan nontonin Mbak Tiara, mau gimana kira-kira kalau kita ngejam sedikit lagu itu sekalian memperkenalkan lagu barunya Tiara? Boleh, cuman agak ini ya kayaknya agak delay ya. Enggak delay. Kita coba aja ya. Ayo. Okay. Tenang aja kalau sama manajemen, kalau promo masih boleh kok. Kamu mainnya di kunci apa ya? D ya? D apa C? Aduh, nggak tahu nih Pak. Ya, coba. Kedengeran nggak? Masuk nggak? Masuk. Na 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 kita tak tahu kenyataan bisa maafkan aku terlanjur mencinta. Yeay. Tuh teman-teman, katanya dari tadi ada yang komen, obrolannya berat banget gitu. Iya, makanya kita isi lagu barunya. Ya udah, sekarang kita ngobrol yang ringan deh, karena katanya malam minggu jangan yang berat-berat. Gimana menurut Tiara pengalamannya ngerekam lagu yang baru itu yang dari Mas Yofi Widianto? Seneng banget, kayak siapa sih yang gak kenal sama Mas Yofi. Terus saya dikasih lagu dari Mas Yofinya langsung gitu. Lagunya indah banget, aransemennya juga pas banget sama karakter vokal saya. Jadi wah, gak sabar sih karena di sini mau rilis music videonya. Oh, musik videonya ya? Iya.
Itu kan ada 3 jenis aransemen. Ada yang buat Lyodra, ada yang buat Tiara, ada yang buat siapa? Ziva. Ziva. Kalau menurut Tiara, aransemen yang dikasih ke Tiara seperti apa? Modelnya, ininya, alirannya. Kalau menurut saya ini apa ya? Ada ini mellow. Kayak kita kan tiga-tiganya tuh lagunya sama, cuman aransemennya berbeda, ngikutin karakternya masing-masing. Jadi ini bener-bener lagu suara saya banget gitu istilahnya. Memang lagu aransemen yang dibuat buat Tiara tuh sangat vintage menurut saya. Jadi ada 80s-nya, 70s progressive popnya. Jadi aransemen itu kemungkinan bisa dinikmati lintas generasi. Jadi mereka yang sekarang umurnya udah 50-an, itu pun bisa seneng gitu dengan aransemen itu. Jadi ya keren banget, dan ternyata buat Generation Z juga seneng ya sama itu ya, sama apa? Ya pokoknya jadi gini, sebagai closing, aku pengen ngucapin terima kasih kepada Mbak Tiara yang sudah meluangkan waktunya untuk kita mengajak teman-teman anak-anak muda di Jawa Timur untuk ikut peduli dengan COVID-19. Kita ingat-ingat lagi. Jadi pertama, kita tidak mungkin petugas mengawasi semua pojok yang ada di wilayah kita. Jadi harus dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kita bisa aman, tapi mari kita buat lingkungan kita lebih aman. Ya, ingat analoginya anak yang pakai helm, nggak pakai helm naik motor, ya kan? Nggak mungkin semua ditangkap. Ya. Nah, yang kedua juga memang jangan mengucilkan mereka, menjauhi mereka yang terkena COVID. Kita masih tetap bisa memberi support lewat WA, lewat video call, ya, gitu. Dan itu menjadi sangat-sangat penting, penguat. Karena ya namanya COVID hari ini siapapun bisa kena. Mbak Tiara bisa kena, saya bisa kena. Kita hanya bisa berjuang semaksimal mungkin supaya tidak terkena. Makanya kalau kita kembali ke rumah, pastikan semua dalam keadaan bersih. Mandi dulu, cuci tangan dulu, pastikan ganti baju semua supaya di rumah ini selalu kondisinya bersih. Nah juga yang nggak kalah penting juga kepada generasi milenial ya tadi, jauhi kerumunan ya. Ingat, kalaupun kita pakai masker, kalau kita dekat sama orang yang nggak pakai masker, maka kemungkinan kita tertular masih ada di kisaran 70%. Ya, jadi itu yang padahal yang paling penting justru kita menjaga jarak. Kalau sama-sama pakai masker dan menjaga jarak, risikonya tinggal 5%, tinggal 1,5%. Saya tadi salah, saya harus ralat. Kalau misalnya kita nggak pakai masker, tapi yang sakit pakai masker dan dia berjarak sekitar 2 meter dari kita, maka risiko penularannya cuma 5%, bukan 30%. Oh, jadi rendah banget. Makin kecil berarti ya? Makin kecil kalau yang sakit yang pakai masker. Karena memang mencegah dia menulari orang. Maka kita jangan punya rasa aman yang kurang tepat itu, atau false protection ya, sense of protection, karena kita nggak jauh-jauh dari istilahnya merasa udah pakai masker udah bebas gitu. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Mungkin ada pesan terakhir untuk anak-anak muda di Jawa Timur atau dimanapun yang sedang menyaksikan obrolan ini? Iya, kalau menurut aku sama kayak seperti yang Pak Emil tadi kasih tahu, harus mulai dari diri sendiri dulu ya, kayaknya harus open minded. Kita harus punya kesadaran dulu dari diri sendiri, biar lainnya juga bisa mencontoh. Apalagi saya sebagai public figure, saya harus memberikan contoh gitu kan buat teman-teman semua yang nonton sekarang juga gitu. Jadi buat teman-teman kalau misal mau keluar pun yang penting-penting aja kayaknya, karena serem juga, Jawa Timur udah tinggi banget. Kaget ya saya lihatnya, karena waktu jalan new normal langsung bludak semua di sana. Janganlah ya, apalagi aku habis ini pulang, serem jadinya. Pokoknya kan harus sehat-sehat terus, jaga-jaga jarak, itu penting banget. Dan kalau misalkan udah terpaksa banget harus keluar, jangan lupa maskernya, hand sanitizer, terus kalau udah pulang cuci tangan, ganti baju, mandi. Pokoknya kita harus bersih lah ya, kita harus steril itu intinya. Ya, makasih. Jadi mau tanya juga Pak, COVID ini termasuk mematikan nggak sih? Soalnya kan COVID ini nggak kelihatan kan kalau orang itu terkena, kayak nggak kelihatan ciri-cirinya gitu, atau dari penyakit bawaan. Ya, jadi gini, kita di COVID-19 itu
Ya, saya kemarin diskusi dengan pimpinan rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan negara se-Indonesia. Jadi dia punya 70 rumah sakit, besar-besar. Ya, rumah sakit Pertamina, rumah sakit Petrokimia gitu. Di Jember ada rumah sakit Jember Klinik, tahu ya? Ya. Nah, ya. Nah, sekarang begini, kalau orang kena COVID, itu dia bisa gejalanya ringan, sedang, berat. Kemungkinan dia berat itu ada dua. Kalau usianya dia sudah tua, di atas 50 atau 60, atau dia punya penyakit bawaan. Ya, atau misalnya dia ibu hamil. Penyakit bawaan itu bisa diabetes, penyakit bawaan itu bisa hipertensi gitu. Nah, bukan berarti kemudian yang nggak punya itu tenang-tenang aja. Karena tetap aja siapapun juga kalau terkena kita belum tahu dampaknya. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa kita punya bawaan tapi belum terasa. Ada orang yang punya hipertensi tapi nggak terasa. Paling kadang suka pusing-pusing tapi dia nggak tahu dia hipertensi atau dia diabetes. Maka memang ini sangat-sangat kita harus ekstra hati-hati. Nah, ini yang agak berat nih, saya mau ngasih tahu teknisnya. Apa sih yang kita lakukan untuk mengurangi angka kematian di Jawa Timur? Ya, satu, jangan sampai dokter di rumah sakit itu terbebani banyak pasien. Nah, selama ini mungkin pasien yang nggak terlalu berat penyakitnya, itu juga dirawat di rumah sakit. Itu rugi 3 hal. Satu, dia stres, karena dia dirawat di tempat yang dekat dengan orang-orang yang kondisinya berat. Jadi psikisnya drop, ya. Jadi itu disebut psikosomatis. Yang kedua, dia juga tenaga medisnya juga capek karena yang diurusin banyak, ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga juga orang kalau mau masuk ke situ udah kepenuhan, padahal kondisinya yang lain itu sebenarnya lebih urgent, lebih berat. Nah, maka kita membuat namanya rumah sakit lapangan. Jadi di rumah sakit lapangan itu, karena kadang-kadang orang sebenarnya positif, asal dia bisa mengurung diri di dalam kamar, aman di rumah. Tapi kenyataannya kan susah kan? Menjaga betul supaya orang serumah nggak ketularan. Maka disediakan tempat. Di sana mereka ketemu tuh yang senasib, kondisinya sehat, tapi positif COVID. Nah, di sana mereka ngapain? Dikasih makanan yang bernutrisi, olahraga pagi sama-sama. Kadang-kadang malah ada yang ini, hiburan. Suka musik, boleh musik. Suka olahraga, boleh olahraga tuh. Main tenis meja, gitu boleh. Karena mereka nggak sakit, tapi mereka harus nunggu sampai kemudian virusnya sudah hilang dari tubuh mereka. Nah, kalau itu sudah dilakukan, rumah sakit tidak terlalu terbebani, sehingga dokter-dokter bisa lebih fokus merawat pasien-pasien yang perlu, gitu. Nah, satu lagi juga memang, jadi apakah COVID-19 mematikan? Ya, kenyataannya sudah banyak korban jiwa dari COVID-19, jadi jangan dianggap remeh. Tapi jangan juga kemudian, maka ini maksudnya new normal nih Mbak Tiara. New normal itu bukan berarti normal. New normal itu berarti, kan banyak yang suka nanya nggak? Kapan sih COVID selesai, betul nggak? Iya. Iya, nggak ada yang tahu kapan COVID selesai. Sampai imunisasinya ketemu. Oh, semua sudah diimunisasi, baru kemudian semua kebal. Nah, selama itu belum ada, kita maka kemudian tentunya masih berhadapan dengan resiko COVID. Nah, ini jangan sampai kemudian kita depresi, kita kemudian nggak berani ngapa-ngapain. Akhirnya ekonominya juga akan turun. Ekonominya akan turun dan semuanya akan berantakan. Nah, kenapa ekonomi penting? Bukan karena kita nggak sayang nyawa, tapi orang hidup dengan makan, ya kan? Nah, kalau ekonomi nggak jalan, orang nggak bisa makan, dan itu bahaya. Nah, makanya kemudian kita ada istilah new normal tadi, artinya kita hidup dengan gaya yang normal yang baru. Jadi sekarang nggak salaman itu normal. Ketemu orang tapi kita nggak berdekatan itu normal. Kalau dulu kan kayaknya nggak akrab gitu ya. Kemudian nggak salaman, nggak pakai masker itu normal ya. Nggak kumpul rame-rame ya, sampai wong akeh gitu kumpul. Itulah yang normal. Ya, rawono hajatan gitu, macam-macam itu juga normal. Tidak mengadakan acara festival besar-besar itu normal. Biasanya itu nggak normal, tapi sekarang harus jadi normal dulu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerima situasi ini. Makanya juga sesama musisi, ya kita dorong Mbak Tiara sekarang menghibur masyarakatnya dari layar kaca dulu, dari video dulu, sambil mudah-mudahan semuanya segera bisa kembali. Siapa tahu nanti akan ada konser aman. Konser aman tuh artinya yang bisa masuk hanya sedikit orang, jaga jarak, semua pakai face shield misalnya. Siapa tahu, mungkin nanti Mbak Tiara bisa nyanyi di Surabaya, kita pakai protokol COVID. Tapi tunggu grafiknya turun dulu, ya. Iya. Kalau enggak, kita main di kota yang sudah. Kan sekarang yang zona merah nggak semua, banyak yang zona orange dan kuning.
di Jawa Timur gitu. Dan oh iya, kita sebenarnya sempat mau ini ya, saya sempat ada nyiapin lagu ya. Nanti kita setelah Tiara single yang sama Mas Yofi, kita ini ya, kita lanjutin lagi ya rencana yang kita sempat bahas, tertunda gara-gara COVID. Baik, Mbak Tiara, terima kasih, sukses selalu. Semoga single barunya sukses, singlenya yang Gemintang juga masih tetap ini ngehits, dan Mbak Tiara terus vokalnya semakin keren. Jadi pokoknya teruslah mengasah vokalnya, udah keren banget, dan semakin banyak penggemarnya, bukan hanya di Indonesia, mudah-mudahan bahkan sampai di luar Indonesia. Amin. Sukses sekali lagi, dan semoga aman, jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan juga Pak Emil sama sekeluarga. Ya. Salam buat semuanya. Terima kasih banyak Pak Emil. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.